Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita akan belajar materi atau bab pertama, yaitu tentang teks berita. Dan dalam bab pertama itu ada pula KD yang harus dicapai. Yang pertama ada KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar dan dibaca. Kemudian ada 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian ada pula KD 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang terakhir ada 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Contohnya seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Kemudian ada pula tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu yang pertama, memahami pengertian teks berita. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur berita, yaitu ada 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Yang keempat, mengetahui struktur teks berita. Dan yang kelima, membuat isi berita yang dibaca dan didengar. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Contohnya, maksudnya bersifat aktual di sini adalah yang sedang hangat dibicarakan oleh khalayak umum. Contohnya apa sih Bu yang dimaksud dengan khalayak ini? Khalayak adalah masyarakat atau bisa disebut juga dengan masyarakat. Kemudian teks berita biasanya disiarkan melalui media elektronik, yaitu contohnya seperti televisi, radio, dan situs internet, ataupun media cetak seperti koran dan majalah. Kemudian ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berita menggunakan bahasa yang baku. Apa sih Bu bahasa yang baku itu? Bahasa yang baku adalah suatu kata yang aturan dan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar atau penggunaan bahasanya itu sesuai dengan KBBI. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks berita ada berita memuat unsur 5W plus 1H, atau untuk lebih mengingatnya kita bisa menggunakan kata adik simba. Adik simba yaitu A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, banyak, bagaimana. Kemudian ciri-cirinya, informasi di dalam berita mengandung opini penulisnya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan opini? Opini adalah suatu pendapat. Jadi di sini informasi di dalam berita mengandung suatu pendapat penulisnya. Yang keempat,
Berita ditulis dengan sesuai yang keempat, berita ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian faktual. Berarti di sini faktual, kejadian yang benar-benar terjadi atau kejadiannya itu tidak dibuat-buat. Kemudian ada ciri-ciri yang kelima. Naskah berita ditulis dengan tata bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Kemudian ada unsur-unsur teks berita, yaitu ada 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa peristiwa yang diinformasikan. Jadi di sini kamu cari apa sih peristiwa yang diinformasikan atau apa sih peristiwa yang terjadi. Yang kedua, where, di mana peristiwa itu terjadi. Jadi di sini kamu cari di mana sih peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Kamu cari kapan peristiwanya itu terjadi. Dan yang keempat, wow, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi di sini siapa sih yang terlibat dalam peristiwa itu, orang-orangnya itu siapa aja. Dan yang kelima, why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kamu cari kenapa alasannya berita itu ada dan kenapa berita itu bisa terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Ada pengertian struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita, atau bisa disebut juga dengan kepala berita, atau bisa disebut juga dengan pembuka. Di sini orientasi berita pengertiannya adalah awal atau pembuka tentang hal. Di sini halnya itu yaitu bisa peristiwa atau kejadiannya yang akan diberitakan. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai informasi yang akan diberitakan. Dan yang kedua, strukturnya ada peristiwa. Di sini itu bisa disebut juga dengan isi berita atau inti beritanya atau badan beritanya. Bagian inti dari berita. Pada bagian ini, berita dinarasikan dengan sedemikian rupa, yakni dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal sampai akhir, sehingga tersaji beberapa fakta asli yang muncul di dalam teks berita. Kemudian yang terakhir ada sumber berita. Biasanya kalau sumber berita itu bisa disebut juga dengan ekor berita atau penutupan. Bagian teks berita ini yang berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Sumber berita biasanya terletak pada akhiran teks berita, tapi jarang pula ada yang bisa terletak di dalam berita itu sendiri. Jadi biasanya kalau sumber berita ini itu ada di bawah sendiri, kalau nggak di sebelah kanan. Sini teks terakhir yaitu di sebelah kiri. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, penyampaian materi dari Ibu. Untuk kedepannya kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks berita. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.